ambur bakso at sawit tur warenyem borgu dewa sidiamaki diwayona rocu dayat narayanu wedem sarum yad buatem yasjabawiyam neskalang niranjan niruya kalpun nirakyata sududewiku narayanu Astia kastit tuam siwa tuam dewa ia suara param suara warahma wisnu asya rudrasya warusah paryaki ratita ampapuham apa sambawa rahimam pundaria kaksi sabahia biantara suci Om kesam dewa suaru peran kita angkara mamuja suaru papidya Wala Yesus adisiwe Om kesantauya kaiku dosa kesantauya wajiku Santawiyo manaso dosa At permadat kesamam Om santih
Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Pemerintah salurkan BLT Kesra, Menteri Kominfo tinjau penyaluran di kantor pos Blahkiu. Pendaki kelelahan dievakuasi tim SAR gabungan. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Pradana Diputra, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, pemerintah pusat menyalurkan bantuan langsung tunai kesejahteraan BLT Kesra kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat KPM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 juta KPM yang belum memiliki rekening bank, sehingga bantuan disalurkan melalui PT Pos Indonesia. Memastikan proses penyaluran berjalan lancar, Menteri Komunikasi dan Digital RI Mutia Hafid melakukan peninjauan infrastruktur dan pelayanan secara simbolis di kantor pos cabang pembantu Blahkiu, Kabupaten Badung, Bali, Minggu pagi. Dalam kunjungan tersebut, Menteri Mutia melihat langsung kesiapan pelayanan hingga mekanismenya di kantor pos saat ini sudah bersistem digital. Bantuan langsung tunai kesejahteraan atau BLT Kesra kepada lebih dari 35 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, sekitar 17 juta KPM yang belum memiliki rekening bank menerima bantuan melalui PT Pos Indonesia. Pemerintah menargetkan penyaluran BLT Kesra melalui kantor pos dapat tuntas paling lambat pada 20 November 2025. Nah, tujuan dari datang untuk memeriksa kesiapan bagaimana kantor pos di seluruh Indonesia ini siap untuk menjalankan perintah dari Bapak Presiden, yaitu untuk memberikan BLT yang secara total jumlahnya 35 juta atau setara dengan 35 juta keluarga pemanfaat atau setara dengan 140 juta jiwa. Jadi ini bukan angka yang kecil, sehingga kita perlu memastikan bahwa kantor pos siap. Alhamdulillah Pak Haris mengatakan bahwa seluruh kantor pos se-Indonesia sudah siap. Insya Allah yang diamanahkan kepada kantor pos angkanya 17 juta KPM, dan dari Pak Presiden menargetkan 20 November sudah selesai dari yang dicanangkan dari tanggal 17 Oktober lalu ya. Jadi kurang lebih punya waktu 1 bulan. Selain melalui PT Pos Indonesia, BLT Kesra juga disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara untuk sekitar 18 juta KPM yang sudah memiliki rekening perbankan. Pemanfaatan kantor layanan pos universal atau kantor LPU menjadi bagian penting dari strategi distribusi ini. Kantor LPU yang dikelola oleh Pos Indonesia bersama pemerintah dirancang untuk memastikan layanan dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau 3T. Winate, Bali TV. Gubernur Bali Wayan Koster memimpin apel gabungan kesiapan penanganan sampah pantai di Bali tahun 2025 yang digelar Korem 163 Wirasatya bertempat di Baruna Disaster Shelter, Pantai Kuta Badung Minggu pagi. Aksi ini merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk menjaga kebersihan dan citra pariwisata Bali, terutama saat menghadapi kiriman sampah laut yang meningkat pada musim hujan. Apel kesiapan penanganan sampah pantai di Bali pada tahun 2025 diawali kegiatan pengecekan pasukan dan alat kebersihan oleh Gubernur Bali Wayan Koster didampingi Bupati Badung Adi Arnawo, Komandan Resort Militer atau Danrem 163 Wirasatya, Brigjen TNI Idewa Agung Hadi Saputra, serta pejabat terkait. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Bali juga berkesempatan melakukan pengecekan kendaraan berat yang nantinya akan diterjunkan untuk membantu membersihkan sampah kiriman di Pantai Kuta dan sekitarnya. Selain personel TNI AD, AL, dan kepolisian, apel melibatkan ribuan peserta, termasuk diantaranya pemerintah daerah atau Pemkab Badung dan DLHK, masyarakat setempat, pelajar, mahasiswa, dan komunitas lokal.
Dalam amanatnya, Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan apel kesiapan penanganan sampah di pantai di Bali sebagai bentuk persiapan dan antisipasi akan datangnya musim penghujan yang diprediksi akan mulai bulan November 2025 hingga bulan Februari 2026. Berkaca pada tahun sebelumnya, setiap musim penghujan beberapa kawasan pantai di Bali, khususnya Denpasar dan Badung, akan banyak mendapat sampah kiriman yang dibawa oleh gelombang laut menuju pesisir Bali. Untuk itu perlu adanya sinergitas dari berbagai pihak untuk ikut menjaga dan menciptakan kebersihan pantai. Kita melaksanakan apel siaga pagi hari ini untuk mengantisipasi munculnya sampah kiriman di Pantai Kuta. Kita selalu mendengar berita-berita viral di sejumlah media sosial mengenai sampah yang bertumpuk-tumpuk di sepanjang Pantai Kuta ini. Ini harus menjadi perhatian kita semua, Pak Bupati terutama sekali, karena Pantai Kuta ini adalah tempat kerumunan wisatawan asing yang berkunjung ke Bali, ingin melihat keindahan pantai, sehingga Bali ini ramai dengan wisatawan, dan para wisatawan itu datang membawa uang berbelanja di Bali untuk berkontribusi terhadap perekonomian masyarakat Bali. Komandan Resort Militer atau Danrem 163 Wirasatya Brigjen TNI Ide Idewo Agung Hadi Saputra mengatakan, sesuai dengan pengalaman di tahun sebelumnya, sampah kiriman yang masuk ke pantai di Bali sangat membludak. Untuk itu, apel kesiapan ini dirasa sangat penting, termasuk untuk mengecek kesiapan peralatan kebersihan beserta pendukungnya. Danrem 163 Wirasatya juga menyatakan bahwa kebersihan pantai adalah tanggung jawab bersama, dan aksi bersih-bersih ini menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan serta keindahan Bali. Dengan pengalaman tahun kemarin, sampah kiriman yang dari luar Pulau Bali ini sangat tinggi sekali, sehingga tahun kemarin agak kelabakan kesiapan kita. Tetapi tahun ini kita semuanya sudah akan antisipasi kesiapan dari alutsistanya, termasuk ada loader, ada arko dan lain-lain, termasuk kesiapan personilnya. Sehingga apa yang menjadi tujuan kita untuk membersihkan pantai di sebelah selatan bandara maupun sebelah utara bandara bisa terselesaikan lebih cepat. Kenapa demikian? Karena Pantai Kuta dari mulai Jimbaran, Kedonganan, Kelan, termasuk juga Pantai Kuta, Legian dan Seminyak ini adalah daerah pariwisata yang perlu kita jaga. Apel kesiapan ini juga merupakan bagian dari upaya kolaboratif untuk nantinya bersinergi menjaga kebersihan dan citra pariwisata Bali, terutama saat menghadapi kiriman sampah laut yang meningkat pada musim hujan. Hal ini berkaca pada data sebelumnya setidaknya sekitar 500 hingga 700 ton sampah dihasilkan pada satu musim penghujan. Dan kondisi tersebut perlu penanganan serius sehingga perlu adanya sinergitas menjaga kebersihan dan keindahan pantai. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, Universitas Udayana UNUD menggelar wisuda ke-172 yang berlangsung di Gedung Auditorium Widya Sabha Kampus Jimbaran, Sabtu 1 November 2025. Jumlah wisudawan yang dilepas kali ini mencapai 703 orang yang berasal dari program diploma, profesi, sarjana, spesialis, magister, dan doktor. Dengan demikian, wisuda kali ini menambah jumlah alumni UNUD hingga menjadi 133.557 orang. Dari ke-703 wisudawan tersebut, 30 orang diantara mereka berasal dari program doktor, 70 orang berasal dari program magister, 23 orang dari program spesialis, 32 orang dari program profesi, 547 orang dari program sarjana atau sarjana terapan, dan 1 orang dari diploma. Sejumlah wisudawan yang memperoleh predikat dengan pujian atau cum laude mencapai 196 orang.
Rata-rata lama studi sesuai program, yakni doktor 7,23 semester, magister 5,11 semester, spesialis 9,04 semester, profesi 5,84 semester, sarjana atau sarjana terapan 8,75 semester, dan diploma 6 semester. Dalam laporannya, Wakil Rektor Bidang Akademik UNUD Profesor Inengah Sujayo mengucapkan selamat kepada wisudawan. Pihaknya berharap melalui pendidikan yang telah ditempuh, wisudawan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, tetapi juga berkehidupan yang cerdas dengan mengedepankan kepribadian yang baik dalam bekerja dan bermasyarakat, selalu memiliki dedikasi, inovasi, dan kolaborasi dalam bekerja. Harapannya ini menjadi awal yang baik untuk meniti karir dan kesuksesan wisudawan. Profesor Inengah Sujayo berpesan agar wisudawan tetap semangat untuk meraih semua mimpi-mimpi dalam memperkaya cakrawala kehidupan di masyarakat. Kepada keluarga wisudawan, pihaknya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan pada Universitas Udayana sebagai tempat proses pembelajaran di pendidikan tinggi. Ucapan selamat juga diungkapkan Rektor UNUD Profesor I. Ketut Sudarsana dalam sambutannya. Pihaknya mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan wisudawan sebagai bukti kerja keras dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan dalam proses penyelesaian studi. Wisuda dan gelar yang telah diraih bukanlah akhir dari segalanya, namun merupakan awal dari tantangan baru dalam hidup. Alumni merupakan representasi Universitas Udayana di masyarakat. Perilaku alumni di masyarakat akan menjadi cerminan kampus ini. Oleh karena itu, Rektor juga berpesan agar wisudawan dapat mengamalkan ilmu dalam profesi masing-masing secara lebih bertanggung jawab dan berkualitas, terus belajar, bekerja dengan cerdas dan ikhlas, serta tetap menjaga nama baik alma mater. Kami berharap bahwa wisudawan yang dilepas pada hari ini dapat menerapkan ilmu pengetahuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan tentunya harapan kami kepada seluruh wisudawan yang wisuda pada hari ini, begitu juga alumni-alumni Universitas Udayana mampu juga menjaga nama baik alma mater Universitas Udayana. Karena bagaimanapun juga bahwa kinerja Universitas Udayana adalah akan dinilai dari bagaimana kinerja alumni-alumninya di masyarakat. Pihaknya juga mengharapkan peran serta para wisudawan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tracer studi online UNUD untuk memperoleh umpan balik informasi penting dari alumni sebagai perbaikan, pengembangan sistem, dan pengelolaan pendidikan perguruan tinggi, baik fasilitas, pola pengajaran dan pembelajaran, proses, serta pelayanan di UNUD. Humas Universitas Udayana melaporkan. Pendaki kelelahan dievakuasi tim SAR gabungan. Kami segera kembali dengan laporannya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna, kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Masak? Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis.
Pemirsa, tim SAR gabungan mengevakuasi pendaki perempuan yang mengalami kelelahan dan sesak nafas saat berada di Gunung Sangiang, Kabupaten Tabanan. Ia mendaki dengan seorang rekannya melalui jalur Desa Gesing Buleleng pada Sabtu 1 November 2025 sekitar pukul 05.05 WITA. Inyoman Sidekadia selaku Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar mengatakan pihaknya menerima laporan kejadian pada pukul 19.40 WITA yang menginformasikan adanya pendaki perempuan atas nama Tania, usia 25 tahun perlu bantuan. Mereka tiba di puncak Gunung Sangiang kurang lebih pukul 14.00 WITA. Namun saat perjalanan turun, korban mengalami sesak nafas dan kelelahan sekitar sore hari pukul 17.15 WITA. Merespon laporan tersebut diberangkatkan tim rescue pos pencarian dan pertolongan Buleleng berjumlah 5 orang personel. Mereka tiba di lokasi malam hari dan langsung berkoordinasi dengan unsur SAR lainnya. Pendakian segera dilakukan dan beruntung tidak turun hujan, namun jarak pandang terbatas. Akhirnya pada pukul 22.30 WITA tim SAR gabungan berhasil menemukan korban dalam keadaan selamat. Pada ketinggian 1.580 mdpl sekitar pukul 23.15 WITA. Mereka telah tiba di parkiran Pura Penataran Gunung Sangiang. Selanjutnya korban dijemput oleh pihak keluarga pada dini hari. Selama berlangsungnya operasi SAR turut melibatkan unsur SAR dari Pos Pencarian dan Pertolongan Buleleng, Polsek Banjar, BPBD Kabupaten Buleleng, Potensi SAR Bali Ranger Community, Potensi SAR Buana Bali Rescue, Perangkat Kecamatan Banjar, Perbekal Desa Gesing, kerabat korban serta masyarakat setempat. Raiswantara, Bali TV. Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya bersama Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya selaku Ketua Tim Penggerak PKK sekaligus Ketua Dekranasda Kabupaten Tabanan membuka secara resmi kegiatan Singasana Fun Run. Kegiatan ini juga menjadi awal dari pembukaan peringatan Hari Ulang Tahun HUT ke-532 Kota Singasana tahun 2025 dengan tema Mule Jayaning Singasana bertempat di area Taman Bung Karno Tabanan. Ribuan peserta riang gembira mengikuti event perdana di Kabupaten Tabanan Minggu 2 November 2025. 2025 dalam rangka HUT Kota yang ke-503. Kegiatan yang dikemas penuh semangat ini turut dihadiri dan Rindam 9 Udayana atau yang mewakili Wakil Bupati Tabanan Imade Dirge bersama Nyonya Budiasih Dirge, Ketua dan beberapa anggota DPD Kabupaten Tabanan, Kepala Ombudsman Perwakilan Bali, jajaran Forkopimda Tabanan, Sekda dan jajaran Kepala Perangkat Daerah serta pimpinan instansi vertikal dan BUMD di Kabupaten Tabanan. Pagelaran juga dimeriahkan oleh artis nasional Ariel Noah sebagai bintang tamu, sekaligus Duta Pariwisata Christian Sugiono dan Titi Kamal. Acara dibuka dengan pengibaran bendera atau start atau flag off oleh Bupati Sanjaya bersama Nyonya Rai Wahyuni Sanjaya dan unsur Forkopimda dan jajaran sebagai tanda dimulainya Singasana Fun Run. Sanjaya mengucap syukur atas terselenggaranya kegiatan ini. Saat peserta mencapai garis finish, Bupati Sanjaya, Bunda Rai, Wakil Bupati dan jajaran Forkopimda memberikan kalungan medali secara simbolis kepada beberapa pelari sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi dan semangat mereka. Acara dilanjutkan dengan pelepasan 500 balon warna tridatu ke udara dan pelepasan 32 burung sebagai simbol pembukaan resmi rangkaian HUT ke-532 Kota Singasana. Bupati Sanjaya menyampaikan pentingnya kegiatan seperti ini sebagai ajang mempererat hubungan antar pemerintah dan masyarakat sekaligus menumbuhkan semangat hidup sehat. Bupati Sanjaya juga mengapresiasi seluruh masyarakat, khususnya peserta dan para artis nasional, serta berbagai pihak terkait lainnya atas dukungan terhadap kegiatan Singasana Fun Run ini. Harapan kita mudah-mudahan masyarakat Tabanan di hari ulang tahun ini tetap semangat, banggalah sebagai orang Tabanan. Jeli melah nyamuk gelah, jeli melah gumi gelah. Bagaimanapun keadaan Tabanan, mari kita gotong royong membangun Tabanan yang kita cinta ini. Kompak bersatu. Senada dengan Bupati Tabanan Ariel Noah saat ditanya oleh para jurnalis dalam sesi wawancara, usai kegiatan mengungkapkan rasa bangga bisa mengikuti kegiatan ini. Sekaligus senang dan sampaikan rasa kagumnya terhadap semangat masyarakat Tabanan. Ariel juga menyoroti potensi pariwisata Tabanan yang menurutnya sangat kaya dan alami, yang sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi lebih baik lagi.
Ia juga berkomitmen untuk terus membantu promosi pariwisata Tabanan di tingkat nasional hingga internasional. Hari ini kesannya seru banget. Kemarin habis maraton, sekarang 5 kilo fun run. Memang mesti dibawa senang, santai. Tadi jalan-jalan sambil menyapa semua yang kita lewatin aja sih tadi. Seru. Lebih lanjut, Bupati Sanjaya menjelaskan bahwa peringatan HUT ke-532 Kota Singasana akan diisi dengan berbagai kegiatan sosial, budaya, dan lingkungan, seperti aksi bersih-bersih kota penghijauan, pengecekan trotoar, bedah rumah, hingga festival seni budaya dengan puncak acara pada 29 November 2025. Acara kemudian dilanjutkan dengan hiburan dan pengundian door prize yang menambah semarak suasana pagi di Taman Bung Karno. Semua event tersebut diharapkan menjadi momentum memperkuat semangat persatuan, cinta daerah, dan kebanggaan sebagai masyarakat Tabanan yang aman, unggul, dan madani. Prokopim Tabanan melaporkan. Pemirsa, rangkaian karya Pancawali Krama di Kayangan Jagat Pura Dalam Balingkang, Desa Adat Pinggan, Kecamatan Kintamani, Bangli terus berlanjut. Pada Sabtu 1 November 2025 dilaksanakan upacara Danu Kerti dan Wana Kerti sebagai wujud bakti pekelem di Danu Batur dan Gunung Batur. Upacara Danu Kertih dan Wana Kertih ini merupakan kelanjutan dari rangkaian upacara karya Pancawali Krama di Kayangan Jagat Pura Dalam Balingkang, Desa Adat Pinggan. Upacara yang dilaksanakan pada Sabtu 1 November 2025 ini merupakan wujud bakti pakelem yang dilaksanakan di Danu Batur dan juga Gunung Batur. Sebelumnya pada Jumat 31 Oktober 2025 telah dilaksanakan pula upacara Segar Kertih di Pantai Pegonjongan Geretek, Kecamatan Tijakula, Buleleng. Rentetan upacara penyucian ini bertujuan untuk menyucikan bumi atau Buana Agung agar antara daratan, hutan, danau, dan lautan tetap seimbang dan harmonis. Sarana pakelem yang digunakan dalam upacara ini meliputi kerbau, bebek, dan ayam. Dalam pelaksanaannya prosesi pakelem dipuput di dua lokasi berbeda. Di Pura Hulun Danu Batur, Trikayangan Jagat, Desa Adat Songan dipuput oleh Jero Mangku Gede Hulun Danu Luhuran. Sementara di Pura Pasar Agung, Desa Batur, dipuput oleh Ide Pedanda Geria Penyembahan Petak Gianyar. Jore beriki dalam rangkaian Upakaru Wadi di Pura Dalam Pinggan itu Jumat ini nyucian bumi beriki. Mengambil seimbang antara daratan, Wana Kertih, Danu Kertih, dan Segar Kertih. Dan sekalian pada hari ini ini masuk bisa malam mematiang Wana Kertih ini bakti Batur ini kering Pura Pasar Agung Desa Adat Batur. Nah ini pekelem juga ring Wana Kertih mematini ring puncak Gunung Batur. Upacara sakral ini turut disaksikan oleh pengerajek karya di Kayangan Jagat Pura Dalam Balingkang, yakni Cokordo Puri Petak dan Dewa Agung Puri Bangli. Disaksikan Jero Kubayan Mucuk Pura Hulun Danu Batur, Desa Adat Songan, dan Peduluan Desa Adat Batur. Di samping itu, upacara melibatkan warga Desa Adat Pinggan, Peduluan Bebanuan seperti Desa Adat Tembok, Desa Adat Geretek, Desa Adat Sambi Renteng, Desa Adat Les, Desa Adat Penuktukan, dan Desa Adat Siakin. Usai melaksanakan pakelem, prosesi dilanjutkan dengan Angamet Tirta Kamandalu di Danau Batur, yang nantinya akan digunakan untuk prosesi puncak karya Pancawali Krama di Kayangan Jagat Pura Dalam Balingkang. Puncak karya Pancawali Krama di Kayangan Jagat Pura Dalam Balingkang sendiri akan jatuh pada Purnama Kalima, Rabu 5 November 2025. Indrawan, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi fasilitas belum lengkap. Kampung Kuliner Serangan belum beroperasi.
Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Hanko, cat kayu dan besi. Datang dan kunjungi Festival Anggrek Kembali 2025, tanggal 1 hingga tanggal 7 November tahun 2025 di Taman Werdi Budaya Art Center Denpasar. Pemirsa, kampung kuliner di Desa Serangan, Denpasar Selatan hingga saat ini belum beroperasi. Hal ini disebabkan beberapa fasilitas belum lengkap di kampung kuliner, salah satunya atap atau kanopi untuk tempat makan pengunjung ketika hujan. Ketua Kelompok Kerja Kampung Kuliner Nyoman Pujo mengatakan hingga saat ini kampung kuliner memang belum bisa beroperasi. Menurutnya sejumlah kendala masih mengganjal beroperasinya kampung kuliner. Lokasi kampung kuliner yang sangat strategis tersebut tidak representatif untuk berjualan. Bangunan konstruksi dan pendukung los kuliner belum memadai seperti sumur bor air yang asin. Selain itu tempat penyimpanan barang-barang UMKM juga tidak ada sehingga tidak bisa menyimpan barang. Tidak hanya itu, pada los bangunan kampung kuliner tidak ada atap atau kanopi sehingga makan siang hari atau saat hujan pengunjung tidak bisa makan dengan nyaman. Sesuai perencanaan awal, puluhan los UMKM di kampung kuliner akan diisi oleh para pedagang yang berjualan di depan Pura Sakenan. Belum kita bisa menempati itu karena fasilitasnya belum lengkap semuanya. Seperti cerobong asap itu. Kita masih butuh tambahan fasilitas masih. Yang pertama itu di tempat duduknya belum ada atapnya. Sekiranya artinya kan hujan panas begitu masih itu. Tapi dalam tahapan kita sudah melalui proses pengajuan nanti proposal. Nanti kita minta dana CSR lah artinya di sebuah instansi itu nanti kita akan ajukan itu. Di kampung kuliner ada sekitar 28 los kuliner yang disediakan dan balai bengong untuk tempat duduk. Yana, Bali TV. Sementara itu kabar gembira bagi masyarakat dan wisatawan di kawasan Ubud. Air minum dalam kemasan AMDK distilasi ternama Amidis secara resmi telah tersedia dan siap dibeli di Bintang Supermarket Ubud. Kehadiran Amidis ini menambah pilihan air minum sehat, berkualitas dan terpercaya bagi konsumen di salah satu pusat perbelanjaan favorit di Bali tersebut. Bintang Supermarket merupakan salah satu supermarket terbesar di Bali yang berdiri sejak tahun 1996. Pusat perbelanjaan ini menyediakan berbagai pilihan produk makanan dan minuman, lokal atau impor, serta banyak produk lainnya. Di Ubud sendiri, Bintang Supermarket telah hadir sejak tahun 2004, terletak di Jalan Sanggingan nomor 45 Sayan Ubud. Di tahun 2025 ini, Bintang Supermarket Ubud hadir dengan wajah baru setelah mengalami sejumlah renovasi, baik di bagian eksterior maupun interiornya. Acara reopening Bintang Supermarket berlangsung meriah, ditandai dengan pelepasan burung merpati dan pemotongan pita oleh Direktur Bintang Supermarket bersama sejumlah undangan yang hadir. Di dalam Bintang Supermarket Ubud kita bisa menemukan produk air minum dalam kemasan Amidis. Amidis adalah satu-satunya air minum yang diproses dengan teknologi multifiltrasi dan dimasak di atas suhu 110 derajat Celcius sehingga menghasilkan air minum yang sangat aman dan berkualitas untuk keluarga. Di Bintang Supermarket Ubud, Amidis tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari kemasan mini buat si kecil ada 220 ml dan 330 ml.
Untuk yang dewasa buat standby dimanapun ada kemasan 600 ml dan buat yang suka nge-gym ada kemasan botol 1500 ml. Dan tentunya buat di rumah ada kemasan galon 5 liter dan 15 liter. Kawasan Ubud adalah destinasi yang banyak dikunjungi oleh orang-orang yang sadar akan kesehatan. Dengan keunggulannya sebagai air yang dimasak atau air destilasi, Amidis diharapkan akan menjadi pilihan utama para pelanggan. Dengan ketersediaan Amidis, Bintang Supermarket Ubud memperkuat komitmennya untuk menyediakan produk-produk berkualitas tinggi. Amidis adalah produk air minum dalam kemasan AMDK yang sudah diproduksi sejak tahun 1997 dan merupakan pelopor air minum yang dimasak di Indonesia. Amidis menjadi salah satu produk AMDK yang dipercaya karena kualitas mutu dan kemurniannya. Amidis sangat memperhatikan kualitas dari produk. Proses produksi Amidis diawali dengan tahap demineralisasi, penyaringan reverse osmosis atau RO, lalu pemurnian dengan proses distilasi, yaitu dimasak mencapai suhu 110 derajat Celcius dan sterilisasi dengan proses ozonisasi, sehingga menghasilkan air sehat yang terjaga hingga dapat dikonsumsi oleh konsumen. Ada 4 alasan mengapa harus minum Amidis, yakni Amidis merupakan air minum yang sudah dimasak, kandungan air lebih murni 0 ppm. Di samping itu tubuh hanya memerlukan air tanpa tambahan apapun untuk menjaga keseimbangan hidrasi sehingga dapat membantu mengoptimalkan fungsi ginjal. Katanya sih lebih segar, katanya udah dimasak di 110 derajat, makanya saya ingin mencoba Amidis. Ternyata ini airnya lebih seger ya. Ini baru pertama kali saya nyoba Amidis dan nggak bikin seret juga. Enak banget, aku suka banget. Rasa lebih seger, nggak nyangkut di tenggorokan, dan katanya ini airnya udah dimasak loh. Buruan ya, langsung sini. Saya udah sering sih minum Amidis, soalnya Amidis ini cocok buat coffee maker. Coffee maker sama di mix sama kopi itu bagus, soalnya dia nggak bikin coffee makernya ngerak. Terus buat kopi juga paling enak dibandingin brand-brand lain sih. Itu feeling aku sih. Air minum yang sehat dan higienis menjadi kebutuhan utama bagi seluruh keluarga Indonesia. Selama bertahun-tahun merebus air menjadi tradisi yang dipercaya efektif untuk membunuh kuman. Namun faktanya merebus air saja tidak cukup untuk menghilangkan semua kontaminan berbahaya yang terkandung dalam sumber air. Jangan telan mentah-mentah pikir masak-masak, sebab kualitas air minum yang berasal dari air tanah dan ledeng ini yang kerap digunakan masih mengandung senyawa kimia dan partikel berbahaya lainnya. Faktanya 60% warga Indonesia masih menggunakan air tanah dan air ledeng sebagai sumber air minum. Tentu saja hal tersebut berpotensi menyebabkan resiko kesehatan, terutama anak-anak, ibu hamil, atau seorang yang dengan kondisi medis tertentu. Selain supermarket di Bali, Amidis dengan berbagai ukuran dan pilihan dapat ditemukan di Alfamidi, Alfagift, M-Mart, Circle K, dan toko terdekat lainnya di seluruh Indonesia. Kapal pesiar tambat di Celukan Bawang, dongkrak pariwisata Bali Utara. Kami segera kembali dengan informasinya. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Ayo menangkan 5 kesempatan nonton bareng pertandingan bola 2026 di Amerika. Pemenang akan segera dipilih. Jangan sampai ketinggalan. Segera beli 5 bungkus kopi luwak apa saja. Upload ke sosial media, tag @kopiluwakofficial. Luwak hitam baru, nyaman di lambung, gak kemanisan. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Masa?
Jangan telan mentah-mentah, pikir lagi masak-masak. Amidis, satu-satunya air minum kemasan yang sudah dimasak 110 derajat. Murni dan sudah dimasak. Amidis. Pemirsa, geliat pariwisata di Buleleng semakin menunjukkan eksistensinya. Kapal pesiar mewah berlabuh di dermaga 2 pelabuhan Celukan Bawang. Kapal berbendera Bahamas ini membawa 104 residen serta 299 kru dan pertama kalinya menginap di pelabuhan ini sebelum melanjutkan pelayaran menuju Pulau Komodo, Nusa Tenggara Timur. Kapal MV The World dikenal sebagai kapal residensial yang dihuni oleh para pemilik apartemen pribadi yang berkeliling dunia. Kehadirannya menjadi momentum penting untuk memperkenalkan potensi wisata bahari dan budaya Bali Utara kepada wisatawan internasional. Setelah proses penambatan kapal dan pemeriksaan dokumen selesai, para residents mengikuti tur darat ke sejumlah destinasi unggulan di Buleleng, seperti air terjun Gitgit, desa wisata Munduk, dan pantai Lovina. Sebagian lainnya menikmati aktivitas bebas di sekitar pelabuhan dan kawasan Celukan Bawang. Selain itu, para residen menikmati festival budaya di area pelabuhan seperti tari joget tradisional dan kecak. General Manager Pelindo Cabang Celukan Bawang Muhammad Imron menyatakan bahwa Celukan Bawang bukan sekedar pelabuhan, tetapi juga gerbang budaya dan keramahan Bali Utara yang siap menyambut dunia, mendukung pariwisata internasional sekaligus memperkenalkan budaya Bali Utara kepada dunia. Yasari Yuli, Bali TV. PT PLN Persero bersama pemerintah Kota Denpasar dan pemerintah Provinsi Bali meresmikan SPKLU Center Hayamuruk, pusat pengisian kendaraan listrik umum pertama di Bali, Jumat 31 Oktober 2025. Kehadiran SPKLU Center ini menjadi tonggak penting dalam memperluas infrastruktur kendaraan listrik sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih di Pulau Dewata. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara menyampaikan dukungan penuh terhadap langkah PLN memperkuat infrastruktur kendaraan listrik di wilayahnya. Ia menegaskan Pemkot Denpasar sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan net zero emission di Bali, khususnya di ibu kota provinsi. Ia juga mengapresiasi dipilihnya Denpasar sebagai lokasi SPKLU Center pertama di Bali. Diharapkan dengan adanya SPKLU Hayamuruk ini akan semakin mendorong masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik dan mendukung pengurangan emisi. Sementara itu, Kepala Divisi Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Bali, Insinyur Ide Bagus Setiawan mengatakan, peresmian SPKLU Center ini menjadi wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam memperkuat ekosistem energi bersih di Bali. Ide Bagus Setiawan menambahkan infrastruktur seperti SPKLU memiliki dampak berganda, bukan hanya mendukung kendaraan listrik, tetapi juga mendorong peluang kolaborasi dengan UMKM dan sektor swasta. Kami sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Bali bahwa itu pemerintah daerah punya komitmen untuk mendukung kebijakan pemerintah pusat untuk mewujudkan net zero emission di Bali, khususnya di Denpasar. Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi saat ini di Denpasar untuk kendaraan pribadi, Pak, itu tercatat 1.546.000. Di sisi lain, General Manager PLN WID Bali Erik Rossi Priyo Nugroho menegaskan bahwa SPKLU Center Hayamuruk merupakan yang terbesar di Bali dengan total 8 unit mesin dan 10 nozzle terdiri dari 4 unit fast charging dan ultra fast charging. Dijelaskan Erik, sebelumnya hanya ada 4 mesin di lokasi ini sehingga sering terjadi antrean. Kini kapasitasnya meningkat dan bisa melayani lebih banyak pengguna kendaraan listrik. Ia menambahkan SPKLU Hayamuruk menjadi bagian dari upaya PLN mendukung percepatan net zero emission 2060 serta mendukung kebijakan Bali Mandiri Energi Bersih 2045. PLN juga terus mengembangkan pembangkit berbasis energi terbarukan, termasuk PLTS di sejumlah lokasi di Bali. Semua ini adalah bagian dari komitmen untuk menghadirkan layanan kelistrikan yang andal, bersih, dan berkelanjutan.
SPKLU Center ini juga dilengkapi fasilitas pendukung seperti ultra fast charging dan kafe yang dikelola oleh PLN Icon Plus untuk memberikan kenyamanan bagi pengguna. Terima kasih atas kehadirannya Pak Wali Kota Denpasar, Pak Magis Kendari, Sukses Pak atas kehadirannya. Terima kasih juga yang hadir Pak Dinas SDM, terima kasih Pak atas kehadirannya Pak Andi Setiawan, terima kasih atas kehadirannya Pak. Sementara itu, Eksekutif Vice President Retail dan Niaga PLN Daniel Lestanto menyebutkan SPKLU Center Hayamuruk merupakan yang pertama di luar Pulau Jawa dan menjadi bagian dari 10 SPKLU Center yang tengah dibangun PLN di berbagai wilayah di Indonesia. Bali menjadi lokasi yang tepat karena memiliki tingkat pemanfaatan kendaraan listrik yang tinggi. Saat ini tercatat ada sekitar 2.849 unit kendaraan listrik di Bali dari total 117.000 di Indonesia. PLN berkewajiban menyiapkan infrastrukturnya agar masyarakat semakin mudah beralih ke kendaraan listrik. Sebagai rangkaian acara peresmian SPKLU Center Hayamuruk juga diikuti talkshow bertema kolaborasi membangun ekosistem kendaraan listrik di Bali yang menghadirkan perwakilan dari berbagai sektor antara lain Dinas SDM Provinsi Bali, Dinas Perhubungan Provinsi Bali, PLN UID Bali, PLN Icon Plus, serta Ketua Asosiasi Dewata Motor Listrik atau ADAMOLIS. Peresmian SPKLU Center Hayamuruk ini menandai langkah strategis dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di Bali, sejalan dengan komitmen PLN mendukung transisi energi bersih serta kebijakan pemerintah daerah menuju Bali yang mandiri energi dan berkelanjutan. Humas PLN UID Bali melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Pura Perahu Kesiman, pusat kerajaan Wong Gamang di Sungai Ayung. Program kehamilan yang direncanakan memberikan dampak baik bagi kesehatan ibu dan bayi. Peluang menciptakan keluarga berkualitas pun akan semakin besar. Bagi pasangan yang sudah menikah, mari kenali berbagai alat dan obat kontrasepsi. Ada banyak pilihan yang tepat, aman dan nyaman untuk Anda. Untuk menunda kehamilan, untuk menjarangkan kehamilan, dan agar tidak hamil lagi, musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, Sungai Ayung adalah sungai terpanjang di Bali. Untuk wilayah kekuasaan Penatih Kesiman hingga Segara Padanggalak, sungai ini diyakini di bawah kekuasaan Wong Gamang bergelar Ratu Dayu. Bentuknya berupa buaya putih. Beliau dipuja dan memiliki kerajaan Gamang di situs perahu sebelah timur Pura Musen Kesiman. Situs ini berada di tengah Delta Ayung sebelah timur Pura Musen dan sebelah barat Museum Penanggulangan Teroris Bali dan lapangan tembak Polda. Situs ini tak banyak diketahui warga Denpasar
Hal ini kembali mencuat menjadi buah bibir setelah sebagian pelinggih Pura Musen Kesiman hancur diterjang banjir bandang. Demikian juga dengan pelinggih Sunio di Pura Perahu. Menurut warga, situs perahu yang berupa batu padas keras ini jarang sampai diterjang banjir. Biasanya pura ini aman dari banjir jika air bah Pura Perahu terlihat seperti mengambang di atas air. Namun kali ini berbeda, semua tanaman besar di pelinggih perahu disapu banjir termasuk pelinggih Sunio. Juru Mangku Nyoman Jiwo asal Kaliungu sebagai pemangku Terah Meregan dan Pasar mengungkapkan situs perahu ini sudah ada sebelum zaman dan invasi Majapahit. Situs perahu ini menurut pemangku Lingsir di Kesiman adalah pusat kerajaan Wong Gamang atau penguasa dunia Niskala dan gaib atau sering disebut Raja Tonye dengan ribuan pasukan Wong Gamang. Beliaulah yang menjaga keasrian dan keaslian Das Ayung selama ini dari ulah manusia hingga ke Segaro Padanggalak. Sang Raja Wong Gamang bergelar Ratu Dayu berwujud buaya putih. Beliau selalu berenang dari hulu Ayung di Pura Musen hingga Loloan Padanggalak. Mangku Nyoman Jiwo mengatakan Wong Gamang situs perahu adalah pengabih ide Betara Musen Kesiman. Jika piodalan di Pura Dalam Mutaring Jagat Kesiman, ide Betara Musen secara niskala katuran lunga naik perahu di Tukad Ayung berlayar dan berlabuh di batu besar depan Pura Dalam Mutaring Jagat Kesiman. Nah, ini palinkan tinggi hidup Betara di batu perahu ring Buayu, ring Tukad Ayung gitu. Nah, ini pengalaman yang pribadi nih. Jadi dapat anda Betara. Dan kau anda kena tinggi hidup. Sana berkuasa, sana mempara bida Ratu Dayu. Sana penguasa ragane ring Wayu di Kadayung rauh ke Segara di ring Padanggalak. Kita hidup melalui pasukan rakyat akeh keribuan itu mau kedan merupa kedan buaya putih kami. Jadi batu perahu nikah sekali penjaga dengan Wayu atau Tukadayung untuk keselamatan, kesejahteraan untuk masyarakat sekitar ini dan pengerjaan juga gitu. Sarangnya nanti kita Betara sana meraga nah semeton kita mana Pati Raja semeton raga papat nikah salah satu nikah nyarangnya masih jaga di darat nikah di Padanggalak. Tapi hubungan dengan Pura Dalam Mutaring Jagat itu? Niki kena hubungannya sarang dalam Mutaring Jagat nikah wantah nikah ragane bertugas mengawal ide Betara lagi potoyan ring manis galungan di ring Pura Dalam Mutaring Jagat. Nikah ragane nuntun ide Betara sami rawat nikah tuntun di pelabuhan nikah baru ngaranjing ke Pura. Pasca banjir bandang, Pura Musen Kesiman kini mendapat bantuan perbaikan beji dan balai panjang agar situs ini tetap lestari. Pekerjaan masih berlangsung hingga Minggu 1 November 2025. Kepala Tukang Pura Musen Subdwiari mengaku pengerjaan pemulihan beji dan sumber air yang paling menantang. Pihaknya bersyukur selama bekerja tak ada diganggu makhluk halus karena tiap hari didampingi pemangku setempat. Tidak ada Pak ya, cuma tantangannya di pinggir sungai ini Pak. Ya kenapa? Ya takut jatuh gitu. Berisiko tinggi Pak ya? Iya. Ya, tapi tetap minta selamat Pak. Ya. Selain memiliki situs Pura Perahu, Pura Musen Kesiman juga banyak memiliki sumber air alami. Sumber air yang paling bawah dilarang dipakai melukat kecuali ingin berteman dengan Wong Gamang. Swece, Bali TV. Berwisata ke Pulau Nusa Penida Klungkung menjadi salah satu pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan yang tengah melancong ke Bali. Salah satu tempat yang tak pernah ketinggalan dikunjungi yaitu Pantai Klingking. Dari atas tebing, wisatawan dapat melihat langsung formasi karang yang menyerupai seekor dinosaurus yang seakan sedang melongok ke arah laut. Rekan kami, Ari Wiratmaja dan juru kamera Ernawan akan membagikan keseruan perjalanan dari Pelabuhan Angkal Kusambe hingga ke Pantai Klingking, Nusa Penida. Seperti apa? Berikut liputannya. Pemirsa, saat ini saya berada di Pelabuhan Angkal Kusambe dan akan melakukan penyeberangan menuju ke Nusa Penida. Dan nanti sampai di Nusa Penida, saya akan berkunjung ke Pantai Klingking
yang belakangan kembali viral seperti itu. Seperti apa perjalanan saya? Tetap ikuti vlog saya ini. Penyeberangan menuju Pelabuhan Nusa Penida dari Pelabuhan Angkal Kusambo ditempuh sekitar 30 menit. Untuk harga tiket per orang Rp65.000 dan Anda juga bisa membeli tiket untuk pulang pergi. Selain dari Pelabuhan Angkal Kusambo, penyeberangan menuju Nusa Penida juga bisa diakses dari Pelabuhan Sanur dengan waktu tempuh sedikit lebih lama, yaitu sekitar 1 jam penyeberangan. Pemirsa, baru sampai di Pelabuhan Nusa Penida. Tadi perjalanan saya tempuh sekitar 30 menit hingga sampai di Pelabuhan Nusa Penida ini. Nanti rencana saya juga akan menyewa kendaraan bermotor seperti itu dan akan menuju ke Pantai Klingking yang ada di Nusa Penida. Tetap ikuti perjalanan saya. Setiba di Nusa Penida, perjalanan saya berlanjut menggunakan kendaraan bermotor yang sebelumnya kami sewa di sekitar pelabuhan. Selama perjalanan, saya disuguhkan pemandangan asri pedesaan di antara perkebunan milik warga serta rumah-rumah penduduk. Pengembangan akomodasi sebagai penunjang pariwisata Nusa Penida juga semakin menjamur. Salah satunya yang terlihat di tengah perjalanan menuju Pantai Klingking ini. Tampak punggung Bukit Kapur telah dikeruk untuk dijadikan lahan pembangunan resort. Alat berat juga masih terlihat terparkir di lokasi proyek yang telah dipasangi pembatas. Berkendara di jalur utama menuju Pantai Klingking ini kita juga dituntut untuk tetap berhati-hati, khususnya bagi pengendara roda 4. Selain jalur yang dilalui agak sempit, beberapa ruas jalan juga terlihat sudah rusak dan berlubang. Kondisi ini semestinya segera mendapat penanganan dari pemerintah terkait, demi kenyamanan dan keselamatan wisatawan yang akan berkunjung ke Nusa Penida, khususnya ke Pantai Klingking. Pemirsa, saat ini saya berada di tempat parkiran daripada Pantai Klingking dan tadi perjalanan saya sekitar 1 jam 15 menit menggunakan sepeda motor dari Pelabuhan Nusa Penida hingga ke kawasan Pantai Klingking ini. Saya akan berjalan-jalan lagi untuk mencari spot-spot menarik di kawasan Pantai Klingking ini. Dari tempat parkiran saya juga harus berjalan sekitar 2 menit ke kawasan bibir pantai seperti itu. Dan dalam perjalanan ini juga banyak pedagang-pedagang souvenir yang dipajang oleh para pedagang di sini. Pengembangan kawasan wisata Pantai Klingking ini juga terus digenjot oleh pengelola ataupun pemerintah setempat. Seperti yang terlihat di samping saya ini juga merupakan salah satu pembangunan yang sedang berjalan, mungkin sebagai tempat untuk berjualan para pedagang-pedagang seperti ini. Dan mungkin tempat-tempat untuk beristirahat bagi para pengunjung. Pantai Klingking terletak di barat daya Nusa Penida dan menawarkan pemandangan laut biru jernih yang dikelilingi oleh tebing-tebing curam. Dari atas tebing, wisatawan dapat melihat langsung formasi karang yang menyerupai seekor dinosaurus yang seakan sedang melonggok ke arah laut. Bentuk tebing ini menciptakan panorama ikonik yang sering terlihat dalam foto-foto wisata Bali. Namun, bagi yang berjiwa petualang, Pantai Klingking menawarkan lebih dari sekedar pemandangan indah. Terdapat jalur setapak yang cukup curam dan terjal yang mengarah ke bawah tebing, memungkinkan wisatawan untuk mencapai pantai tersembunyi di bawahnya. Untuk memudahkan wisatawan mencapai dasar tebing, saat ini tengah dibangun lift kaca dengan ketinggian sekitar 180 meter dan pengerjaannya baru mencapai 70%.
Lift kaca ini rencananya juga akan dilengkapi fasilitas jembatan kaca dan spot berfoto. Namun belakangan pembangunan lift tersebut menuai pro dan kontra semenjak viral di media sosial. Banyak warganet menilai keberadaan lift kaca tersebut dapat mengganggu keindahan dan keasrian panorama Pantai Klingking. Pantai Klingking adalah salah satu surga tersembunyi di Bali yang menawarkan pengalaman wisata alam dan petualangan yang luar biasa. Keindahan pemandangannya yang unik dan menantang menjadikan Pantai Klingking sebagai destinasi wajib bagi para pecinta alam dan fotografer. Jika Anda mengunjungi Nusa Penida, pastikan Pantai Klingking ada dalam daftar tujuan wisata Anda untuk menikmati keajaiban alam yang tak terlupakan. Ari Wiratmaja dan Ernawan, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati, Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbalitv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Pradana Adi Putra pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.